Saudara-saudariku, salam sejahtera buat kita semua. Ada teman-teman nih. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa hidupin juga loncengnya ya. Dadah, silakan menonton. Kisah kebangkitan Tuhan Yesus dalam kitab Injil menceritakan tentang Yesus yang mati disalibkan, dikuburkan, dan pada hari Minggu pagi kubur itu sudah kosong, dan seterusnya. Injil Lukas hari ini sungguh menarik, menyampaikan berita Paskah yang dimulai dengan kunjungan ke kubur. Kunjungan ke kubur merupakan tradisi yang bermakna adanya hubungan antara orang hidup dan orang mati dengan membawa sesuatu ke kubur. Biasanya apa yang menjadi kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Hal ini juga terjadi dengan murid-murid Yesus. Mereka membawa rempah-rempah. Menurut kebiasaan, pada hari ketiga, kubur Yahudi akan dibuka kembali untuk melakukan tradisi merawat jenazah dengan memberi rempah-rempah dan meminyaki jenazah. Dan yang melakukan perawatan jenazah ini adalah kaum perempuan. Di saat itulah, perempuan-perempuan yang mengasihi orang yang telah meninggal tersebut mendapat kesempatan untuk meratapi kepergian orang tersebut dan menunjukkan rasa kasih sayang sembari merawat dan memberi wangi-wangian. Pada saat itu, perempuan yang akan merawat jenazah Yesus adalah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan ketika sesampainya di depan kubur, mereka mendapati batu penutup kubur sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Makna dari peristiwa ini bahwa kita tidak melihat Yesus secara langsung. Namun kita melihat saksi-saksi dan tanda-tanda kehidupan yang hadir lewat kubur-kubur kosong di dalam hidup orang yang memperkenalkan Yesus kepada kita. Para perempuan kemudian melihat dua malaikat dan sempat mereka merasa takut. Jangan-jangan mereka mendengarkan kabar buruk. Tetapi mereka tidak bertanya. Mereka malah menundukkan kepala untuk mencari guru yang mereka kasihi dalam kubur tersebut. Mereka bahkan lebih memilih untuk memandangnya dalam balutan kain kafan daripada melihat para malaikat dalam pakaian yang berkilau-kilauan. Bagi orang percaya, Yesus lebih indah daripada malaikat sekalipun. Kedua malaikat itu menegur para perempuan karena pencarian yang sia-sia yang mereka lakukan. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Di sini diberikan kesaksian bahwa Yesus itu hidup. Malaikat mengingatkan mereka tentang perkataan Yesus sendiri. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya pada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka tidak mungkin melupakan perkataan ini, karena mereka sendiri sungguh menyaksikan bahwa ia disalibkan. Kedua malaikat tidak menyampaikan kabar baik yang baru, tetapi hanya mengingatkan mereka akan perkataan Yesus serta mengajari mereka untuk mendalami dan melakukannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan malaikat, teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ingatan akan perkataan Yesus pada saat yang tepat dapat membantu kita untuk lebih memahami pemeliharaan Allah bagi kita. Berita tentang Yesus bangkit disampaikan kepada para rasul. Namun tanggapan ketidakpercayaan tentang kabar baik tersebut yang diperoleh. Tetapi bagi mereka,
perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Rupanya mereka telah melupakan perkataan Yesus. Namun Petrus berlari menuju kuburannya. Petrus hanya bisa terpana dan tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak sekali hal yang kelihatannya membingungkan dan mengherankan kita. Sesungguhnya sangat jelas maksudnya jika kita memahami perkataan Yesus dengan benar dan selalu siap untuk memakainya pada waktu yang tepat. Apa yang disaksikan para perempuan dan Petrus adalah kehidupan itu sendiri. Setiap melihat Yesus, kita melihat kehidupan. Setiap kali melihat percikan kehidupan, kita menyaksikan Kristus. Itulah makna kebangkitan dari mati menjadi hidup. Kematian dikalahkan. Yesus telah menang terhadap kematian. Perempuan-perempuan lemah yang berani menantang kematian dengan setia mengikuti Yesus ke Golgota justru menjadi saksi kehidupan. Artinya, setiap kali melihat para perempuan yang lemah, orang justru melihat kehidupan yang diubahkan. Kehidupan yang dianugerahkan sang manusia yang mati, tapi yang mampu mengalahkan kematian itu. Sekalipun kematian tampaknya begitu mengerikan dan tidak berdaya, serta tidak berpengharapan. Tetapi pada akhirnya 3 hari kemudian, hidup itulah yang menang. Itulah Paskah yang sesungguhnya, yaitu ketika kematian akhirnya mati karena dikalahkan oleh kehidupan. Di dalam kematian Yesus, Allah merangkul kematian itu ke dalam dirinya, kemudian dia mengalahkan kematian itu dan membawa kehidupan pada kita semua. Apakah kita mau menjadi saksi kebangkitannya? Lihatlah kehidupan di dunia ini yang penuh derita. Jadilah saksi kehidupan, bukan kematian. Beritakan Yesus bangkit. Haleluya. Amin. Salam sehat. Selamat menyambut pesta Paskah. Tuhan memberkati.